Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, cerita dimulai di sebuah restoran Tuan Crab. Seperti hari biasanya, Squidward mengantar pesanan kepada para pelanggan dengan lemas. Saat makan itu sudah tiba, dua pelanggan itu makan dengan sangat lahap, hingga membuat wajahnya terciprat banyak makanan itu. Ia pun sangat kesal atas insiden tersebut, bahkan saking menjijikannya, ia langsung menyebut kata-kata tidak senonoh. Ketika Squidward bersin, mukanya malah menghantam kedua gelas plastik, hingga menyebabkan kedua matanya masuk ke dalam gelas tersebut. Squidward berusaha membuka kedua matanya lagi. Saat itu ia melihat satu pelanggan kaya yang membawa cacing masuk ke dalam restoran. Melihat kejadian itu, Squidward langsung segera mencopot kedua gelas plastik tersebut. Lalu tanpa banyak basa-basi lagi, Squidward langsung segera menegur si wanita kaya itu agar jangan membawa cacingnya masuk ke dalam restoran, karena ini sudah menjadi peraturannya. Setelah menegur, Squidward kembali bersin lagi. Tak lama dari itu, Tuan Crab datang yang langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Squidward menjelaskan bahwa salah satu pelanggannya secara diam-diam sudah membawa cacing masuk ke dalam restoran, yang mana peraturan tertulis tidak boleh membawa masuk binatang peliharaan. Si nona kaya itu menunjukkan kepada mereka berdua bahwa cacing itu lucu. Namun hal itu membuat Squidward bersin kembali. Tuan Crab mengatakan bahwa ini sudah menjadi aturan di restorannya, dan itu sudah tertulis jelas. Kemudian si nyonya kaya itu pun menyayangkan atas peraturan tersebut, yang padahal cacingnya sangat suka makanan di sini, ia berani membayar makanan itu 2 kali lipat. Mendengar ada uang, Tuan Crab langsung segera mengganti papan peraturan lagi, yang mana kini hewan peliharaan diperbolehkan untuk masuk ke dalam restoran. Si nyonya kaya itu pun senang, namun entah kenapa akhir-akhir ini Squidward sering bersin-bersin. Sejak peraturan itu diubah, kini tempat restoran Tuan Crab semakin ramai pengunjung yang membawa hewan peliharaannya masuk ke dalam restoran, sedangkan Tuan Crab semakin kaya raya mengumpulkan semua uangnya. Tak lama dari itu, Tuan Crab telah didatangi oleh seorang bocah yang ternyata itu adalah petugas inspektur kesehatan yang menyamar. Inspektur itu langsung menegur Tuan Crab karena tidak bisa menjaga kebersihan makanan serta tempatnya yang kotor. Di sini si petugas itu melihat di sekelilingnya orang-orang yang makan bersama dengan hewan peliharaan. Tuan Crab diberi satu pilihan. Ia harus memilih orang atau hewan yang masuk ke dalam restoran. Tentunya Tuan Crab pun bimbang, namun setelah melihat di sekelilingnya, jika hewan peliharaan lebih banyak di antara orang-orang, akhirnya Tuan Crab lebih memilih hewan itu boleh masuk ke dalam restorannya. Lalu Tuan Crab langsung segera mengusir para pelanggannya keluar dari restoran karena hewan peliharaan lebih berharga ketimbang mereka. Meski ia telah mengusirnya, namun Tuan Crab tetap meminta pembayaran kepada mereka semua guys. Tak lama dari itu muncullah cacing raksasa yang keluar dari restoran. Lalu cacing raksasa itu berhenti di jalan sehingga menyebabkan banyak sekali kendaraan yang bertubrukan akibat ulah dari cacing tersebut. Di sini Tuan Crab langsung segera menghitung semua total makanan yang sebelumnya sudah dimakan oleh cacing itu. Terlihat saat menghitung-hitung tagihan, Sandy yang merupakan pemilik cacing itu langsung dibuat lemas, karena ia harus membayar uang dengan jumlah yang sangat banyak. Itu artinya ia harus menghemat pengeluaran untuk bertahan hidup. Saat di dalam restoran, SpongeBob menyambut kedatangan salah satu cacing. Dia pun mulai memperkenalkan para hewan yang dilayani seperti raja. Si cacing itu pun grogi hingga tak bisa memesan makanan, namun SpongeBob tetap akan melayani cacing tersebut. Saat di luar restoran, Squidward langsung segera membawa kerang raksasa untuk melayaninya. Saat itu si pemilik hanya bisa menitipkan binatang peliharaannya untuk menikmati makanan Krabby Patty. Mereka tak bisa dibiarkan untuk masuk ke dalam. Squidward menyarankan orang itu agar pergi ke restoran plankton jika ingin makan. Terpaksa ia pun langsung pergi ke restoran Cambucket. Saat itu Squidward tertawa hingga membuat si kerang raksasa langsung menggigit kepalanya. Di dalam restoran Cambucket terlihat semua para pelanggan Tuan Crab yang sedang makan di restoran itu. Mereka tampak sangat lesu, tidak nafsu makan karena tidak enak. Mereka hanya ingin Krabby Patty saja yang ada di Krusty Krab. Saat itu si Patrick melihat dari jendela restoran jika si cacing yang berada di restoran Tuan Crab sedang bersenang-senang menikmati Krabby Patty.
Si Patrick yang tak ingin terus-menerus memakan Cham akhirnya berpikir bahwa dia lebih baik menjadi hewan agar dia bisa makan di tempat restoran Tuan Crab. Larry yang berada di sana akhirnya sempat berpikir agar mereka bisa makan di restoran tersebut. Berarti mereka semua harus menyamar menjadi hewan peliharaan, dengan begitu nantinya mereka bisa masuk ke dalam restoran Tuan Crab dan akan dilayani. Lalu mereka pun langsung membuat kostum hewan sederhana agar penyamarannya tidak diketahui oleh Tuan Crab. Ini termasuk kesempatan si Plankton untuk masuk ke dalam restoran Tuan Crab. Ia pun langsung bersembunyi di tubuh Spot. Namun siapa yang menyangka ternyata Spot perlahan-lahan langsung mencerna Plankton hingga yang hanya tersisa satu mata saja. Spot kemudian buang air besar yang langsung mengeluarkan Plankton. Sementara itu di sisi yang lain, yaitu di restoran Tuan Crab, kini ruangan kantornya dipenuhi dengan uang. Ia kaget saat kedatangan rombongan binatang peliharaan masuk ke dalam restoran. Tuan Crab merasa curiga bahwa orang-orang itu melakukan penyamaran menjadi hewan. Orang-orang itu akhirnya mulai melakukan adaptasi layaknya seperti kebiasaan hewan pada umumnya agar penyamarannya tidak diketahui oleh Tuan Crab yang sudah semakin curiga. Saat itu Squidward yang kurang sehat dipanggil oleh Tuan Crab. Ia pun langsung segera menyuruh Squidward agar menyajikan roti Krabby Patty kepada para hewan peliharaan yang baru datang. Kemudian langsung menendang Squidward hingga menggelinding di lantai. Bubble Bass yang sedang meminta kelinci laut agar membagikan roti Krabby Patty, namun kelinci itu beserta dengan teman-temannya langsung segera menyerang Bubble Bass karena mencuri roti tersebut. Bubble Bass tak sengaja menyenggol makanan yang ada di meja, sehingga orang-orang yang melakukan penyamaran langsung segera memakan roti Krabby Patty yang ada di lantai itu. Akhirnya para hewan yang melihat makanan mereka sudah diambil langsung segera memutuskan untuk menyerang sehingga terjadilah aksi pengeroyokan dan si Patrick juga ikut meramaikan pertarungan itu. Di sini para hewan berhasil menguasai jalannya pertarungan, orang-orang mulai ketakutan dan diserang. Bahkan Squidward tak luput dari penyerangan itu hingga dibawa ke atas. SpongeBob yang melihat kejadian itu langsung segera bertindak dengan memisahkan mereka, bahwa restoran Tuan Crab sangat menjunjung perdamaian. Hingga pada akhirnya SpongeBob tahu jika para hewan itu sudah melakukan pertarungan melawan orang-orang yang memakai kostum hewan. Penyamaran inspektur kesehatan juga berhasil diketahui olehnya. Melihat itu orang-orang yang melakukan penyamaran mulai murka karena aturan yang sebelumnya sudah diterapkan merupakan peraturan yang disebabkan karena ulah inspektur kesehatan sendiri. Jadi mereka tak diperbolehkan masuk ke dalam restoran itu. Namun nyatanya ia malah menyamar juga untuk mendapatkan roti Krabby Patty. Inspektur kesehatan kemudian langsung segera menyuruh SpongeBob untuk mengambilkan piano. Di sana ia langsung bernyanyi sedangkan SpongeBob yang memainkan piano itu. Intinya inspektur kesehatan mulai sadar jika manusia dan hewan memiliki kesamaan dan tidak boleh dibeda-bedakan, khususnya makan di restoran Tuan Crab. Di sini binatang peliharaan yang selalu menghibur mereka di kala bersedih kemana-mana selalu ada. Oleh sebab itu mereka harus menganggap hewan peliharaan sebagai dari keluarga mereka. Jadi makan pun harus sama rata, tidak perlu membeda-bedakan antara orang lain. Setelah janjian itu selesai, inspektur kesehatan langsung merobek kertas peraturan tersebut. Tentunya orang-orang pun sangat senang karena akhirnya mereka bisa makan lagi di restoran Tuan Crab. Singkat cerita, terlihat restoran Krabby Patty kini berjalan dengan normal. Antara manusia dan hewan kini saling makan berdampingan, tak ada lagi yang membedakan. Tuan Crab saat itu sedang mengobrol dengan seorang bocah yang mengatakan jika restoran ini sangat ramai, yang mana ternyata itu adalah kapten dari pemadam kebakaran yang langsung menegur Tuan Crab karena di tempatnya sudah kelebihan kapasitas. Sehingga harus segera pergi dari restoran ini, ditakutkan ada bahaya kebakaran yang datang. Ia langsung mengusirnya sehingga membuat Tuan Crab menangis kehilangan para pelanggan setianya. SpongeBob kemudian datang, ia pun berusaha untuk menenangkan Tuan Crab yang bersedih jika dia akan membayar Tuan Crab atas makanan ini dengan harga yang tinggi. Sehingga Tuan Crab langsung senyum kembali, ia langsung memeluk SpongeBob pekerja yang dibayar hanya di bawah UMR. Selanjutnya film berakhir ditutup dengan Squidward yang kembali lagi di restoran Tuan Crab usai dibawa pergi oleh sekelompok kerang terbang. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pagi itu terlihat seorang yang sedang memancing, kemudian perahunya hancur saat rombongan Tuan Crab melintas menggunakan kapal besarnya. Di sini terlihat masa jayanya Tuan Crab yang masih muda saat menjadi angkatan laut.
Seperti biasa, sejak dulu sampai sekarang Tuan Crab masih mata duitan. Ternyata di kapal itu dia hanyalah seseorang pembantu bersih-bersih saja. Terlihat di atas ada teman Tuan Crab yang sedang membersihkan meriam. Dia pun memperingatkan Tuan Crab hati-hati agar jangan sampai berjalan di bawah tangga ini jika tidak ingin mendapatkan nasib yang buruk. Terutama pada tanggal 13 di hari Jumat, Tuan Crab justru hanya tertawa mendengar peringatan tersebut, guys. Karena dia tak percaya dengan adanya tahayul, Tuan Crab tak ingin menghiraukan peringatan itu dan lebih memilih berjalan di bawah tangga. Dia pun malah bermain-main dengan peringatan dari temannya itu. Tak berselang lama muncullah siput berwarna hitam yang melintas. Tuan Crab semakin sombong, buktinya dia tidak mengalami hal apapun setelah melewati tangga itu. Dia pun semakin menjadi-jadi karena ucapan si kakek tua tidak terbukti sama sekali dengan takdir buruk. Lalu saat Tuan Crab bercermin, secara tak terduga cermin itu retak. Bersamaan dengan itu tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan merah. Si Gary dan tangga itu ke bawah angin yang sangat besar. Hingga tak lama dari itu petir besar menyambar Tuan Crab yang membuat kapalnya langsung hancur berkeping-keping. Hal ini menyebabkan Tuan Crab dan para kru kapal terdampar di lautan. Jadi sejak kecelakaan itu hingga sampai zaman sekarang, Tuan Crab selalu takut dengan hari Jumat tanggal 13. Bahkan ketika dia keluar rumah merasa gelisah. Apalagi di luar rumah saat Tuan Crab melihat tapak kuda yang kebalik langsung diperbaiki olehnya. Kesialan mulai terjadi, Tuan Crab terpleset karena kulit pisang membuat tapak kuda mengenai kedua matanya. Tuan Crab sadar bahwa ini merupakan hari sialnya. Ketika Tuan Crab berada di pinggiran kota berjalan perlahan, dia melihat di jalan ada pin yang tergeletak. Tuan Crab langsung mengambil benda itu agar keberuntungannya nggak hilang. Namun setelah benda tersebut dipegang, justru Tuan Crab malah tertabrak kendaraan yang melintas hingga dia terlempar ke tempat restoran di tempat plang tulisan. Di sana pin itu menancap di lidah tepat di hadapan kedua anak pang. Tuan Crab masuk ke dalam restoran dengan tubuh lesu. Di sana justru ia melihat Squidward yang membuka payung di dalam restoran. Hal ini dipercaya oleh Tuan Crab akan membawa nasib buruk. Ia pun langsung membuang payung itu. Squidward menjelaskan jika dia sengaja berlindung dari tetesan air yang bocor dari pipa. Squidward pun menjelaskan jika dia sengaja berlindung dari tetesan air yang bocor dari pipa selama berjam-jam. Lalu di sisi yang lain, Tuan Crab melihat salah satu pelanggannya yang sedang melepas sepatu lalu menaruhnya di atas meja. Hal ini tentunya membuat Tuan Crab ketakutan, kemudian langsung membuang sepatu itu keluar. Tuan Crab kemudian melarang pelanggan satunya lagi agar jangan bersiul karena menurutnya hal tersebut bisa mengundang kesialan. Oleh karena sebab itu, Tuan Crab langsung mengusir pelanggan itu keluar dan pada akhirnya saat di jalan pelanggan tersebut tertabrak oleh mobil. Di lokasi ini, Squidward yang sedang sedikit tak semangat ditambah lagi dengan keusilan SpongeBob yang mencuci tangan di atas kepala Squidward menggunakan sabun cuci hingga busanya memenuhi kepala. Squidward muak kepada Tuan Crab yang percaya dengan tahayul. Sementara itu Tuan Crab sendiri berjaga di depan pintu. Saat ada pelanggan yang datang, Tuan Crab langsung memeriksa pelanggan itu agar ketika sudah berada di restorannya tidak melakukan hal buruk, karena dia masih percaya dengan tahayul yang ada di pikirannya. Kemudian datang lagi satu pelanggan baru. Ketika Tuan Crab mengeceknya, dia menemukan kepala di bajunya. Dia pun langsung mengusir pelanggan itu. Tak disangka si kepala itu malah berbicara kepada Tuan Crab tentang nasib buruk. Hal yang dimaksud tentu membuat Tuan Crab sangat ketakutan dan lari, guys. Di sini pelarian Tuan Crab terhenti saat dia melihat SpongeBob yang sedang menyeduh teh. Namun Tuan Crab panik saat SpongeBob mengaduk minuman itu menggunakan pisau, karena hal ini akan menyebabkan hal buruk terjadi. Hingga kemudian Tuan Crab melempar teh itu hingga mengenai salah satu mata Squidward, yang artinya ada seseorang yang mati. Tuan Crab melihat SpongeBob memakai dasi berwarna merah. SpongeBob mengatakan bahwa dasi itu peninggalan dari buyutnya, yang mana lagi dan lagi artinya dasi tersebut pemiliknya orangnya sudah mati. Tuan Crab pergi berlari masuk ke dalam kantor. Ternyata kakek buyut SpongeBob masih hidup dan dia sedang dirawat oleh seorang suster. Yang selanjutnya SpongeBob mengembalikan dasinya, lalu si kakek buyutnya langsung pergi, guys.
SpongeBob kemudian melihat Squidward yang sedang menutupi tetesan air itu menggunakan gelasnya. Mereka harus segera memperbaiki kebocoran itu agar Tuan Crab bisa melupakan tentang tahayul. Namun Squidward yang kesal kemudian mengambil tangga itu untuk memperbaiki pipa bocor tersebut. Sedangkan di ruang kantor Tuan Crab masih mondar-mandir, dia sangat khawatir dengan nasib buruk yang kapan saja bisa menimpanya. Ditambah lagi kepanikan semakin menjadi-jadi saat dia tahu SpongeBob berada di dalam ruangan kantor, padahal dia tahu betul di kantornya tidak ada pintu belakang. Tuan Crab mengira bahwa mereka berdua akan mendapatkan kesialan, ketakutan dan kegelisahan Tuan Crab mulai merasuki jiwanya. SpongeBob berusaha menyadarkan bosnya agar berani keluar kantor. Di sini terlihat Tuan Crab mengintip keadaan para pelanggannya yang sedang makan dan Squidward yang sedang memperbaiki pipa bocor itu. Tuan Crab merasa aman untuk keluar dari sana, namun ketika akan melangkah, SpongeBob memberitahu agar berhati-hati. Namun terlambat, pada akhirnya Tuan Crab terpleset genangan air yang membuatnya berjalan di bawah tangga. Serta melihat Gary lalu langsung menabrak meja makan, tangannya memegang segumpal garam, dan akhirnya dia pun menabrak tiang hingga pingsan. SpongeBob kemudian mengeluarkan cermin untuk memastikan jika Tuan Crab masih bernafas. Tuan Crab sadar jika cermin itu retak lagi seperti cermin yang dulu. Hingga secara tiba-tiba saja cuaca berubah yang membentuk awan hitam yang disertai sambaran petir ke meja makan. Lalu dari meja itu muncullah makhluk aneh, sebut saja namanya Leprechaun. Terlihat Leprechaun yang sangat senang, dia menari-nari riang gembira guys. Tuan Crab berpikir bahwa hal ini tidak terjadi di masa angkatan laut yang dulu saat dia masih muda. Tuan Crab tak percaya saat dia melihat ada Leprechaun, lalu Tuan Crab dikejutkan dengan teman lama yang masih bekerja membersihkan meriam. Ia pun panik dan ketakutan. Saat itu Leprechaun muncul, dia pun berusaha menakut-nakuti mereka bertiga. Tentunya Squidward dan SpongeBob percaya dengan adanya nasib buruk karena tidak percaya pada tahayul. Seketika itu Leprechaun merubah mereka bertiga menjadi manusia kayu. Leprechaun tertawa jahat setelah merubahnya. Di sini dia pun memulai kekacauan baru dengan melayangkan kursi dan tempat meja makan ke udara untuk menyerang mereka bertiga. Tuan Crab hanya perlu menangkal nasib buruk dengan keberuntungan, di mana SpongeBob memiliki ide mereka hanya tinggal mengetuk-ngetuk tubuh mereka yang menjadi kayu, sehingga Tuan Crab dan dua karyawannya segera pergi dari sana untuk melancarkan aksinya. Jadi saat itu mereka mulai mengetuk-ngetuk tepat di hadapan Leprechaun, sehingga suara ketukan itu membuatnya risih dengan suara tersebut. Lalu Leprechaun langsung melempar mereka bertiga ke tembok. Kepala Squidward mengenai pipa yang baru saja ia perbaiki, sehingga pipa itu mengalami kebocoran yang lebih parah menciptakan hujan. Secara tak terduga dua pot yang muncul membentuk pelangi. Semua barang-barang yang sebelumnya disihir oleh Leprechaun kembali normal berjatuhan. Di sini yang paling sial adalah Squidward karena selalu saja terkena nasib buruk, yang dimana Tuan Crab menyebut itu adalah pot emas. Dengan adanya itu mereka bisa menjadi kaya mendadak. Squidward berniat berhenti bekerja setelah mendapatkan emas itu. Leprechaun yang melihat itu langsung segera menghampirinya. Bukannya mendapatkan emas, justru Tuan Crab mendapatkan 4 semanggi dan kaki kelinci dari pot itu. Begitupun dengan Squidward dan juga SpongeBob yang sama-sama tidak mendapatkan emas sama sekali. Padahal terlihat jelas di dalam pot itu berisi emas yang sangat banyak. Leprechaun memerintahkan mereka bertiga agar mengembalikan semua barang-barang itu ke dalam pot itu lagi. SpongeBob malah melempar ke arah Leprechaun yang membuatnya langsung lemas. Dan ternyata itu merupakan kelemahannya. Lalu mereka pun langsung melemparkan lagi hingga membuat Leprechaun sirna. Yang dimana tak disangka topi Leprechaun yang dibalut dengan daun semanggi kembali lagi hidup. Dan disinilah Leprechaun pun nampak sudah berbeda dari sebelumnya. Akhirnya disinilah Leprechaun menceritakan tentang 2 dekade yang lalu, yang mana saat itu dia bertemu dengan seorang penyihir laut yang mengubahnya menjadi jahat. Setelah menceritakan semuanya apa yang sudah terjadi kepada dirinya, Leprechaun mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga karena secara tak langsung sudah membantu mengembalikan dirinya menjadi semula lagi. Oleh sebab itu, Leprechaun yang baik langsung mengubah mereka ke bentuk semula, yang kemudian Tuan Crab menantang mereka semua jika dia berhasil mendapatkan Leprechaun, maka mereka bisa mengambil pot emas. Namun nyatanya Tuan Crab akan menangkapnya, justru Leprechaun bisa menghilang dengan mudah. Bahkan Leprechaun bisa menunjukkan puluhan emas kepada mereka bertiga.
Tentu melihat itu mereka pun sangat ingin mendapatkannya. Sebelum itu Leprechaun pun mengatakan bahwa ini hanyalah ilusi seperti halnya seperti pelangi, yang dimana terbukti perlahan-lahan pelangi itu menghilang bersamaan dengan semua emas tersebut. Mereka kemudian pergi saat melihat Gary melintas di hadapannya, itu artinya akan datang pertanda buruk lagi, yang kemudian film pun berakhir guys.